Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. English. Learn English with me for better English. Oke, kawan-kawan, selamat datang kembali ke channel Mr. English. Pada video kali ini kita akan belajar kembali tentang materi-materi bahasa Inggris. Dan materi yang akan kita pelajari adalah berkaitan dengan verbal and nominal sentence. Nah, materi ini sangat atau cukup penting kita pelajari karena ini materi yang cukup basic dalam bahasa Inggris, dan jika kita bisa mengenali jenis-jenis kalimat yang mana jenis kalimat tersebut verbal dan nominal sentence, maka kita akan lebih mudah dalam menerjemahkan kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Dalam video ini kita akan belajar terlebih dahulu mengenai verbal sentence. Untuk nominal sentence mungkin nanti saya akan buatkan video secara terpisah. Nah, verbal sentence atau kalimat verbal itu adalah kalimat yang subjeknya diikuti oleh ordinary verb. Ingat, subjek itu adalah pelaku dalam sebuah kalimat. Dia adalah yang bertindak, yang mengerjakan, atau dia adalah yang bertindak, yang bisa dikatakan sebagai pelaku. Kemudian subjek itu letaknya biasanya terletak di depan kalimat dan diikuti oleh ordinary verb. Ordinary verb itu adalah kata kerja biasa. Nanti kalau kita sudah belajar mengenai kata kerja, maka ada jenis kata kerja yang lain, yaitu kata kerja bantu auxiliary verb. Ya, seperti to be, is, am, are. Kemudian ada juga kata kerja bantu bentuk modal, can, may, must, will, shall. Nah, untuk verbal sentence ini, dia subjeknya diikuti oleh ordinary verb. Mungkin saya akan berikan beberapa contoh tentang ordinary verb. Contohnya seperti makan, minum, berlari, kemudian membaca, lalu bekerja, menulis, dan lain sebagainya. Biasanya, ordinary verb ini dicirikan ada dua, bergerak dan bertenaga. Itu biasanya contohnya, agar kita lebih mudah dalam menentukan jenis kata itu kata kerjanya ordinary verb atau bukan. Lalu contohnya di sini, for examples, I speak English. I speak English. I itu adalah subjeknya, kemudian subjek I di situ diikuti oleh speak. Speak ini adalah kata kerja biasa. I speak English, saya berbicara bahasa Inggris. Maka kalimat ini merupakan kalimat verbal. We go to school. We itu adalah subjeknya, go itu adalah kata kerja biasa, ordinary verb, bergerak bertenaga. Kami pergi ke sekolah. We add s or es to the verb if the verbal sentence has three criteria. Kita menambahkan s atau es pada kata kerjanya atau pada akhir kata kerjanya jika kalimat verbal tersebut mempunyai tiga kriteria, yaitu number one, positive. Nomor satu itu kalimatnya adalah positif. Number two, subject plus verb one. Subjeknya diikuti oleh kata kerja bentuk pertama, atau rumus ini adalah merupakan rumus simple present tense. Lalu yang number three, he, she, dan it. Subjeknya adalah orang ketiga tunggal atau sesuatu ketiga tunggal. He, she, dan it. For examples, he learns English. He subjeknya, learn adalah kata kerja bentuk pertama, English itu objeknya. S, nah kita lihat pada kalimat tersebut, he subjeknya, learn itu adalah kata kerja biasa, ordinary verb, maka dia kalimat verbal.
Lalu apakah kalimat tersebut memenuhi 3 kriteria atau persyaratan yang tadi? Kalimat itu adalah kalimat positif, he learned. Kalau negatifnya seperti apa? Negatifnya, he doesn't learn. Kalau pertanyaannya, does she learn English? Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat positif. Lalu subjeknya diikuti oleh kata kerja bentuk pertama, learn. Kata kerja keduanya adalah learned, ada ed di belakangnya. Kata kerja ketiganya juga sama, diikuti oleh ed, learned. Lalu subjeknya adalah ketiga tunggal, he, maka dia kata kerjanya diberikan s. He learns English. She eats an apple. Dia makan sebuah apel. Kalimat tersebut adalah kalimat verbal, she diikuti oleh it. It adalah makan, ordinary verb. Subjeknya adalah kemudian rumusnya atau subjeknya diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. It adalah kata kerja bentuk pertama. Bentuk keduanya adalah ate. Bentuk ketiganya adalah eaten. Maka kriteria yang kedua terpenuhi. Lalu subjeknya ketiga tunggal, she. Maka kita lihat ditambahkan s pada akhir kata kerjanya. She eats an apple. If the verbs end in o, ch, x, sh, s, z, we add es to the verb. Jika kata kerjanya berakhiran o, ch, x, sh, s, z, maka kita menambahkan es pada kata kerjanya. Contoh, for examples, she goes to campus. Subjeknya kita lihat she, diikuti oleh go. Nah, kita lihat go adalah ordinary verb. Go di situ akhirannya adalah o. Maka kita tambahkan es pada kata kerjanya. She goes to campus. Adam fix. Nah, kita tambahkan es. Adam fixes his computer. My sister teach menjadi teaches kids. My sister teaches kids. The son kisses his mother. She washes the dishes. The bee always buzzes near the window. Nah, kita lihat go akhirnya o, ditambahkan es, x tambahkan es, dan contoh-contoh yang lain pun ditambahkan es. Lalu verbs end in y, kata kerja yang akhirnya adalah y. For example, the eagle flies high in the sky. Nah, kita lihat subjeknya the eagle, fly. Aslinya adalah fly ya, fly terbang. Nah, karena dia akhirnya adalah y, maka ditambahkan es. Fly high in the sky. Menjadi the eagle flies high in the sky. Tapi kita lihat yang y diganti menjadi i, lalu ditambahkan es ini, syaratnya adalah kata kerjanya itu sebelum huruf y itu dia harus huruf konsonan ya. Maka kita lihat L di situ adalah huruf konsonan, maka y-nya diganti menjadi i. Flies. The baby cries. Nah, cry adalah menangis. CRY, dia CRY. Nah, sebelum huruf Y-nya adalah R, di mana R itu adalah konsonan, maka dia ditambahkan ES. The baby cries. Exception, pengecualian di sini, Fahrul buys a new car. Fahrul buys. Nah, kita lihat walaupun kata kerjanya akhirnya adalah Y atau Y, tapi sebelum huruf Y adalah huruf U. U itu adalah vokal, huruf hidup, maka dia hanya ditambahkan S pada akhir kata kerjanya. Fahrul buys a new car.
Jimmy plays in the park. Play juga sama, sebelumnya adalah huruf A itu adalah huruf vokal, maka dia tambahkan S. Gitu. Nah, saya harap materi kali ini mudah dipahami, dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, kemudian aktifkan notifikasi, lalu jangan komentar di kolom komentar juga jika ada pertanyaan-pertanyaan. Dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.